Saya cuma butuh satu statement jawaban singkat sih. Oke. Secara jujur sebetulnya ini kemarin ada tidak pesanan khusus dari pihak tertentu bahwa harus ada warna hijau? Kreativitas itu adalah mindset, di mana dengan manajemen yang tepat itu bisa menjadi sebuah budaya. Membangun perusahaan adalah tentang branding, dan branding itu harus dengan kejujuran, bukan dengan acting. Jadi sebenarnya mudah sekali objektifnya. Desain yang bagus akan membantu mereka untuk naik kelas. Setelah tadi Mas Lawang menceritakan tentang bagaimana asal-muasalnya si Osi ya, jatuh, ketubrak, akhirnya bisa menunjukkan gini. Saya tertarik tentang bagaimana dia berinteraksi dengan tempat dia jatuh. Mas Lawang tadi menyebutkan bahwa dia bertapa. Kenapa bertapa? Apakah ini sebuah representasi? Yoga? Kenapa yoga atau kayam? Atau sholat? Oke. Saya berusaha untuk mengulik dari sejarahnya si singa tadi gitu ya. Karena kan singa tadi kan terdapat di ornamen-ornamen candi. Seperti kita tahu bahwa candi termasuk sebuah tempat peribadatan, tempat suci agama Hindu. Di tahun 700-an gitu kan menjadi agama mayoritas di Indonesia gitu. Hindu, Buddha, kemudian Islam. Baru datang Islam. Pertapaan singa yang bertapa yang merupakan aktivitas dia setelah jatuh ke bumi. Apakah itu kemudian representasi dari sejarah panjang ke belakang itu gitu, karena dia tadi kan terdapat di ornamen candi gitu. Apakah pertapaan ini merupakan perwakilan dari ibadah gitu? Oke. Sebenarnya saya tidak mau mengacu kepada kebudayaan khusus dari suatu agama gitu mungkin ya, tapi lebih ke bertapa mungkin lebih secara luas di Indonesia. Dia cukup proses bertapa, aktivitas bertapa di Indonesia sebenarnya kalau saya melihatnya dia lebih cukup umum gitu. Misal karena terutama di Jawa gitu ya, mungkin karena juga peninggalan Hindu Buddha asalnya dari situ. Kemudian kejawen gitu kan juga sangat erat hubungannya dengan pertapaan gitu. Nah, ini lebih ke aktivitas yang dilakukan di suatu daerah tertentu, dan kebetulan Malang di Pulau Jawa, dan itu menjadi umum di kota Jawa. Kalaupun misalkan di Jawa dulunya lebih terkenal yoga gitu mungkin ya, atau lebih terkenal membaca mantra gitu, mungkin dalam kemunculan OCG akan saya buat yoga atau saya buat dia membaca mantra gitu. Tapi kemudian ketika bertapa itu lebih dekat dengan masyarakat Jawa pada umumnya, jadi kenapa itu aktivitas itu saya pilih? Kontemplasi mungkin ya. Ya, jadi secara filosofi sebetulnya kegiatan bertapa itu kegiatan menenangkan diri. Menenangkan diri, mendekatkan diri kepada yang kuasa. Introspeksi, kontemplasi. Jadi ada kegiatan perenungan. Ya. Karena dia juga membuat kesalahan tadi kan. Sebetulnya kesalahan nggak sih dia jatuh gitu, karena pencilaan gitu. Loh, dia jatuh. Nah, bumi yang sebelumnya hijau karena dia jatuh. Nah, membentuk kayak meteor yang jatuh. Iya, itu kan dia merusak. Nah, dia beranggapan bahwa itu adalah kesalahan saya. Kemudian dari situlah dia memohon maaf kepada bumi dengan cara bertapa itu tadi. Ini fiksi atau pengalaman pribadi? Ini sebenarnya cukup menarik. ini juga cukup menarik ini sebenarnya, karena ini kenapa itu terdapat kawah atau krater itu sebenarnya saya mengambilnya dari sejarah Kota Malang yang waktu itu di briefing. Jadi Kota Malang itu terkenal dengan dengan udara yang sejuk dan asri gitu. Nah, ternyata dari segi topologi geografis atau permukaan bumi itu dia berbentuk cekungan, berbentuk kawah. Jadi Kota Malang itu ada di tengah-tengah kawah, makanya kalau kita lihat sekeliling Malang itu kan gunung-gunung gitu kan. Nah, itu sebenarnya bentuknya seperti itu. Nah, jadi ini sejarah ini mungkin fiksi gitu kan, tapi tapi setelah kita juga melakukan riset. Gitu. Jadi juga bukan sekedar fiksi yang asal ngarang aja, tapi saya juga berdasar riset yang disampaikan pada waktu briefing gitu. Oke. Hijau tadi ya. Apa mungkin juga diambil dari logo kota yang segi 5 itu? Oke, itu sebenarnya juga awalnya tidak sih, karena tapi kemudian ketika dicocokkan juga sangat bisa gitu. Jadi kalau logo Kota Malang sendiri kan terdiri dari tiga warna utama gitu kan ya, hijau, biru, kemudian kuning. Nah, semua warna ini terdapat di maskot Osi dan Ji. Jadi hijau ada di rambut dan pakaiannya itu, kemudian warna kuning ada di tubuhnya, kemudian juga warna biru. Nah, ini kalau misalkan jeli itu matanya ini warnanya biru. Matanya Osi dan Ji? Iya, Dua-duanya. Terus ceritanya. Saya cuma butuh satu statement jawaban singkat sih. Oke. Secara jujur sebetulnya ini kemarin ada tidak pesanan khusus dari pihak tertentu bahwa harus ada warna hijau? Satu jawaban saja. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali.